inspiratif, dan edukatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Padang TV dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Sufrizal dalam program kesayangan kita Umat Otta Madrasah, yang merupakan salah satu konten kesayangan kita di channel MTSN 1 Padang TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga merupakan warga madrasah kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Jeki SPD, yang beliau juga merupakan guru, selain dari guru MTSN 1 Kota Padang dalam bidang studi PJOK, beliau juga adalah pelatih MTSN 1 Kota Padang. Dan kita tahu juga semuanya bahwa Bapak Muhammad Jeki adalah pemegang sertifikat lisensi B untuk pelatih sepak bola. Dan juga di hadapan kita hadir ananda kita Ahmad Zulfan Berkah, yang merupakan top scorer pada Liga OSIM keempat MTSN 9 Tanah Datar dan kapten kesebelasan MTSN 1 Kota Padang. Salam olahraga Pak Jeki dan Zulfan. Salam olahraga. Pemirsa MTSN 1 Padang TV dimanapun Anda berada, kita lihat di tengah-tengah kita bersama di studio kita ini ada 2 trofi ya. Boleh cerita sedikit Bapak MJK atau Zulfan yang menceritakan? Ini adalah trofi apa ini? Silakan Pak Jeki mungkin. Iya, terima kasih Pak Zal. Ini merupakan piala bergilir dari Liga OSIM Cup keempat MTSN 9 Tanah Datar, dan ini adalah piala tetap yang merupakan tetap berada di MTSN 1. Oke, kita berikan aplaus untuk kesebelasan MTSN 1 Kota Padang untuk tahun 2023 ini. Keluar sebagai juara pertama pada Liga OSIM atau OSIM Cup keempat MTSN 9 Tanah Datar, di mana kita tahu bahwa untuk tahun 2022 kemarin piala bergilir ini dibawa oleh MTSN 6 Kota Padang. Boleh cerita sedikit Pak Jeki bagaimana, mungkin Pak Jeki dulu ya Zulfan, bagaimana awalnya kita bisa mengikuti Liga OSIM Cup keempat MTSN 9 Tanah Datar ini? Terima kasih Pak Zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari informasi panitia pelaksana, di mana kita masih bergabung dalam grup WA MTSN Cup 9 Tanah Datar, dan menyampaikan bahwa MTSN Cup yang keempat akan digelar Pak Jack, kata panitia. Iya. Dalam itu juga guru dan pelatih dari MTSN Tanah Datar. Sehingga kita menyiapkan diri dan menambah durasi latihan. Dan sebelumnya kita memang telah aktif di kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, yang rutin latihan itu lebih kurang 2 kali. Namun dengan adanya event yang akan digelar dalam bulan September ini, maka kita menambah durasi latihan. Oke. Jadi boleh ceritakan sedikit bagaimana perasaan Zulfan ketika mengikuti Liga OSIM keempat MTSN 9 Tanah Datar. Bagaimana proses terpilihnya dan bagaimana perasaan setelah terpilih? Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zulfan dari MTSN 1 Padang. Ya, ini saya telah membawa pulang piala bergilir OSIM Cup MTSN 9 Tanah Datar tingkat se-Sumatera Barat. Dan ini saya termotivasi karena tahun kemarin saya meyakinkan bahwa tahun 2023 saya akan membawa piala ini ke madrasah.
Alhamdulillah tekad saya dan keyakinan saya dengan teman-teman tim pelatih, alhamdulillah di tahun ini saya dapat membawa pulang piala ini. Dan saya merasa bangga terhadap perjuangan teman-teman dan tim pelatih, bahwa yang saya inginkan yang akan saya bawa ke MTSN 1 sudah saya dapatkan. Dan kita tahu juga pada Liga OSIM keempat ini di MTSN 9 Tanah Datar, Zulfan juga merupakan top scorer dari 25 ya. Ya, dari 25 kita menggolkan. Ya. 15 diantaranya Zulfan yang memberikan gol-gol terbaik buat MTSN 1 Kota Padang. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Zulfan. Bagaimana perasaannya menjadi top scorer, Zulfan? Alhamdulillah sangat senang sekali, Pak. Misalnya tahun kemarin saya bertekad mendapatkan top skor ini karena kalah dengan pemain MTSN 6. Berapa angka? Kalah 3 Ya, gol. 3 gol ya. Ya. Dan saya menekatkan diri lagi bahwa tahun sekarang ini akan mendapatkan top skor. Alhamdulillah impian saya terwujud dan mendapatkan 15 gol. Alhamdulillah. Jadi memang sebenarnya pemirsa MTSN 1 Padang TV dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kami, bahwa sebenarnya keberhasilan itu memang ditimbulkan dari motivasi yang kuat ya, Iya, Pak. Zulfan. Sangat kuat mungkin ya. Iya, Pak. Sehingga setelah di tahun sebelumnya kita belum berhasil, untuk tahun sekarang bertekad untuk membawa piala bergilir dan piala tetap juara 1 ke MTSN 1 Kota Padang, dan dengan tekad itu Zulfan dan teman-temannya berhasil untuk tahun ini. Iya, Gitu ya Zulfan? Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan berbincang lagi dengan Bapak Muhammad Jeki. Bapak Muhammad Jeki ini selain adalah guru PJOK dan sudah sering membawa nama harum MTSN 1 Kota Padang, dan beberapa kali kita juga waktu Liga Pendidikan Indonesia kita berhasil membawa piala ke MTSN 1 Kota Padang. Pak Jeki, bagaimana proses atau sampainya anak-anak kita ini termotivasi kuat? Apa yang Pak Jeki lakukan baik dalam pelatihannya maupun dengan bagaimana Pak Jeki mensupport dan membangun kepercayaan diri anak-anak kita ini untuk berhasil menjadi juara? Terima kasih Pak Zan. Setelah panitia melakukan drawing, sehingga kita dapat informasi bahwasannya kita berada di grup C. Di grup C itu ada berapa grup? ada empat grup. Dalam satu grup itu ada 3 madrasah. Pertama MTSN 13 Tanah Datar, yang kedua MTSN Padang Panjang, kemudian kita MTSN 1 Kota Padang. Di awal-awal babak penyisihan, ya alhamdulillah kita berhadapan dengan MTSN 13 Tanah Datar. Di situ sangat luar biasa sekali permainan anak-anak kita, sehingga saat itu kita bisa mencetak gol berapa Zulfan? 11 gol Tanpa kebobolan ya? tanpa kebobolan. Di antaranya 6 itu dicetak oleh Zulfan. Kemudian di babak penyisihan berikutnya kita berhadapan dengan MTSN Padang Panjang. Itu kita mencetak 4 gol. 4 gol. Di antaranya ya 4-0 ya, tanpa kebobolan juga, dan itu Zulfan mencetak 4. 2, Pak. 2. Kemudian 2 teman yang lain itu perjalanan kita. Kemudian kita menjuari grup C dan berhadapan dengan runner up di grup D, yaitu MTSN 8 besar MTSN 2 Payakumbuh. MTSN 2 2 Payakumbuh.
Nah, di saat itu kita menang berapa? 4-0. 4-0 juga ya dari MTSN 4-0. Nah, sehingga di babak 8 besar kita kalau lolos ke semifinal. Dan kita berhadapan dengan MTSN 4, di mana yang MTSN 4 ini Fazal ya, dia mengalahkan tim juara bertahan ya, dari MTSN 6 yang sama-sama kita ketahui berasal dari MTSN Padang ya, dengan drama adu penalti. Sehingga kita berhadapan dengan MTSN 4 di babak semifinal tersebut. Alhamdulillah berkat keyakinan pemain kita dan motivasi dan dukungan dari pihak baik itu pimpinan, kemudian para warga madrasah dan para orang tua juga ikut untuk mendukung anak-anaknya, sehingga kita bisa memenangkan dengan skor telak juga 4-0. 4-0 tanpa kebobolan lagi. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya karena di grup yang lain yang berhadapan itu semifinal keduanya adalah MTSN Semenan Tanah Datar berhadapan dengan MTSN 1 Payakumbuh. Itu berakhir dengan adu penalti dan dimenangkan oleh MTSN Tanah Datar. Tentu dengan grup yang lain atau babak semifinal kedua yang lainnya itu juaranya MTSN dan Tanah Datar, otomatis kita grand finalnya berhadapan dengan MTSN Semenan Tanah Datar. Alhamdulillah kita bisa memenangkan dengan skor telak juga, yaitu 3-0. Oke, kita sudah dengarkan bersama bahwa dari awal, dari babak penyisihan sampai ke final itu tidak ada satupun kita kebobolan. Alhamdulillah, luar biasa. Dan untuk tahun ini kita akhirnya menjuarai Liga OSIM keempat MTSN 9 Tanah Datar. Bapak Ibu hadirin pemirsa MTSN 1 Padang TV dimanapun berada, kita sudah dengarkan bagaimana perjuangan anak-anak kita ya. Padang Batu Sangkar itu memang sangat melelahkan juga tuh. Melelahkan dan intens, di mana mereka juga mengorbankan beberapa kali tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara menyiapkan fisik anak-anak kita ini, Pak Jeki? Sehingga mereka juga, tentu saja kita berharap walaupun skill mereka miliki, kalau tidak dibarengi dengan fisik yang juga kuat dan fresh, mereka tentu saja juga tidak akan memenangkan pertandingan ini. Silakan Pak Jeki atau Zulfan yang mau menjawab. Pak Jeki. Oke, pertama sekali kita menanamkan kepada pemain bahwa istirahat itu sangat menentukan kualitas kebugaran kita. Maka anak-anak setelah bermain istirahat, full dengan istirahatnya, kemudian waktu istirahat malam, tidur malam ya, itu jam 9 itu anak-anak sudah tidur, dan pagi kita melaksanakan sholat subuh ya. Di saat babak final itu, karena main finalnya sore, kita adakan latihan ringan itu latihan recovery. Itu pagi ya, setelah sarapan. Bukan, kita latihan di tempat penginapan. Di penginapan. Jadi kita laksanakan latihan ringan, baru anak-anak setelah sarapan ada kegiatan istirahat bebas jam 10.30. Anak-anak itu harus tidur dan bangun jam 12 kurang. Dan itu bersiap untuk berangkat sholat zuhur, bahkan baru kita menuju ke tempat pertandingan. Jadi kuncinya adalah istirahat yang cukup. Ya, jadi pemirsa MTSN 1 Padang TV, kita sudah dengar bahwa skill saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan, tapi juga dibarengi oleh istirahat, fisik dan harus bugar juga. Dan mungkin juga Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus paham juga bahwa
permainan bola itu tidak hanya skill fisik, itu juga kecerdasan ya. Iya. Bagaimana Bapak Jeki memberikan arahan kepada anak ini kan? Kalau anak-anak yang tidak cerdas diarahkan pasti akan blank juga kan? Iya, iya. Nah, alhamdulillah mungkin anak-anak kita ini adalah anak-anak yang mudah diarahkan ya. Iya, iya. Oke, di babak semifinal yang kedua kita menyaksikan antara MTSN 1 Payakumbuh berhadapan dengan tuan rumah. Kita melihat di situ, mohon maaf aja, memang ada kekilafan dari sang pemutus, nah itulah seorang wasit. Karena kita berhadapan nanti final dengan tuan rumah, maka kami menginstruksikan kepada anak-anak jangan banyak dengan bola, sehingga kita menjauhi yang namanya body chess, benturan-benturan, sehingga kita memanfaatkan agar bermain agak terbuka, sehingga sekali-sekali kita bersabar dan melakukan direct ball, artinya bola-bola panjang, karena penyerang kita cukup kencang ya Pak Zal ya, sehingga momen itu menguntungkan. Karena kita tahu kalau kita bermain terlalu banyak dengan bola tentu saling berbenturan. Di situ kita takut keputusan wasit salah menginginkan peluit gitu kan. Alhamdulillah taktik kita dilaksanakan dengan baik dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak banyak bawa bola. Ada satu sentuhan, dua sentuhan situasi sekali ya, super. Mempercerdas kita akali, sehingga alhamdulillah kita bisa maksimal memainkan pertandingan pada final itu. Lalu mungkin juga kita bisa bertanya kepada Jeki, tentu saja karena kita membawa nama baik atau untuk kebanggaan MTSN 1 Kota Padang, bagaimana support dan dukungan dari pihak madrasah? Alhamdulillah Pak Zang, di saat final setelah via WA dari Wakaumas ya, kita mendapatkan informasi bahwa kami akan ke sana Pak Jack. Alhamdulillah, terima kasih dukungan atas supportnya. Sehingga kedatangan dari pimpinan dan beberapa warga madrasah, orang tua juga ya. Orang tua juga. Itu menambah motivasi anak-anak kita sehingga mainnya luar biasa sekali. Tentu saja dengan motivasi ini semakin semangat lah ya tim kita untuk melakukan pertandingan, dan alhamdulillah. Untuk terakhir mungkin ke Zulfan, bagaimana coba sampaikan kepada teman-teman memotivasi teman untuk menjadi seseorang yang terbaik itu, apa yang harus dilakukan? Silakan. Yang pertama kita itu harus mengikuti semua arahan dari pelatih, dan terus harus memiliki keyakinan untuk diri sendiri. Harus sangat-sangat yakin sekali dengan kemampuan kita sendiri. Jadi gitu, Pak. Oke. Berarti intinya adalah motivasi dari diri sendiri ya, tekad yang kuat, tentu saja dibarengi oleh usaha ya. Mungkin usahanya adalah dengan menjaga fisik, disiplin, tidak merokok, tidak begadang, tentu saja. Dan mudah-mudahan kita juga mendoakan nanti Zulfan kedepannya itu selalu sukses, dan teman-teman lainnya juga mungkin. Karena beberapa orang dari MTSN 1 Kota Padang ini yang juga dulu adalah pemain-pemain sepak bola sudah main juga di beberapa negara ya Pak Jeki, seperti di Thailand juga siapa dulu? Si Aldo. Jadi mudah-mudahan Ado Prasetyo ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita berharap dan mendoakan anak-anak kita ini tidak hanya mentok prestasinya di MTSN 1, di SMA, di MAN, dan seterusnya, juga bisa mengembangkan bakat-bakatnya ini dan bisa berkarir di persepak bola. Oke, pemirsa MTSN 1 Padang TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita Kota Madrasah bersama Coach
hebat kita Bapak Muhammad Jeki SPD dan Ananda Zulfan. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat kita semua, dan kedepannya mudah-mudahan prestasi-prestasi kita tidak hanya di bidang olahraga sepak bola, dan juga prestasi-prestasi yang lainnya akan membawa nama MTSN 1 Kota Padang menjadi harum, dan tidak saja di tingkat daerah, kota, provinsi, juga sampai ke nasional. Dan sudah beberapa kali kita tahu bahwa MTSN 1 Kota Padang membawa nama harum Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif dan edukatif.